Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Shalwa Alifa dengan NPM 22351064. Kali ini saya bersama teman saya, Naswa Fazila Hazel dan Akil Al-Ghifari akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah IoT, yaitu pembuatan alat deteksi kebakaran menggunakan ESP32 dan sensor asap MQ2. Kali ini agenda presentasi yang akan kami sampaikan terdapat latar belakang, manfaat proyek, alat dan bahan proyek. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi baik di lingkungan rumah maupun area industri. Penyebab utama seringkali adalah kelalaian manusia, korsleting listrik, atau keterlambatan deteksi dini. Dampaknya tidak hanya kerugian materi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Sistem deteksi kebakaran konvensional biasanya hanya berupa alarm sederhana yang berbunyi ketika asap atau suhu tinggi terdeteksi. Namun, sistem tersebut memiliki kelemahan, salah satunya tidak memiliki integrasi dengan sistem monitoring real-time. Dengan dibuatnya alat ini, kami dapat mempercepat respon terhadap potensi kebakaran dan mengurangi risiko kerugian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat dan akurat melalui kombinasi sensor api dan sensor asap. Yang kedua, memberikan peringatan dini atau early warning secara otomatis melalui alarm dan notifikasi ke perangkat pengguna. Yang ketiga, membangun sistem monitoring jarak jauh berbasis IoT agar pengguna dapat mengakses data secara real time. Yang keempat, meningkatkan keselamatan dan keamanan lingkungan di rumah, kantor, atau fasilitas industri. Yang kelima, mengurangi potensi kerugian material dan korban jiwa akibat keterlambatan deteksi kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Naswa Fazila Hazel. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi alat yang sudah kami buat. Simulasi ini kami buat menggunakan Proteus. Dan untuk penjelasan, di sini ketika salah satu sensor mendeteksi adanya kebakaran, maka buzzer akan berbunyi dan LED indikator akan menjadi merah yang menandakan adanya bahaya kebakaran. Jadi pada simulasi ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali Smart Fire Detector, di mana sistem membaca data dari sensor MQ2 untuk mendeteksi gas atau gas dan flame sensor untuk mendeteksi api. Jika kondisi lingkungan aman, maka LED akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan jika lingkungan terdeteksinya ada gas atau api, sistem akan mengaktifkan LED merah, buzzer, serta menampilkan peringatan pada LCD sebagai tanda bahaya. Seperti ini jika lingkungannya tidak aman atau terdeteksi api dan gas, di sini LCD-nya akan menampilkan tulisan no safe atau tidak aman. Lalu selanjutnya, Di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami pakai dalam proyek ini. Yang pertama itu adalah sensor asap MQ2. Sensor MQ2 ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan gas atau asap di udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang bisa dibaca oleh microcontroller. Yang kedua adalah flame sensor. Flame sensor digunakan untuk mendeteksi api. Terus di sini kami juga menggunakan buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai alat peringatan alarm yang menghasilkan suara peringatan ketika sistem mendeteksi kondisi berbahaya atau tidak normal. Yang keempat, di sini kami menggunakan LED atau Light Emitting Diode berfungsi sebagai indikator visual untuk menunjukkan status alarm secara cepat tanpa perlu melihat layar atau data. Di sini kami juga menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali dan penghubung IoT pada sistem Smart Fire Detector yang memproses data sensor, mengatur alarm, dan mengirim notifikasi ke pengguna. Yang keenam ada platform IoT yang berfungsi sebagai pusat pemantauan online yang menampilkan data sensor, memberikan notifikasi bahaya, dan memungkinkan pengguna memantau kondisi secara real time melalui internet. kesimpulannya, di sini sistem IoT berhasil mendeteksi kebakaran secara otomatis. Peringatan diberikan secara lokal dan jarak jauh, dan lebih efektif dibanding sistem konvensional. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.